dushemu. Mari kita berbicara mengenai antikristus dulu. Lalu apakah itu ada implikasinya dengan vaksin yang sekarang sedang dikhawatirkan oleh kelompok orang-orang tertentu yang mengatakan itu ada kaitannya dengan 666. Ya, mari kita lihat. Konteksnya adalah kitab Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal 13 adalah pasal klasik yang dilihat sebagai nubuat tentang datangnya antikristus. Mari kita lihat di sana. Ya. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dulu, tolong bacakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Oke. Jadi lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Dan menurut Alkitab, air banyak atau lautan itu adalah lambang manusia banyak dari segala macam suku dan bahasa yang dalam keadaan kacau balau, baik secara politik, secara agama maupun secara ekonomi. Coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 11. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Oke. Jadi semua air yang kamu lihat, yaitu lautan itu, adalah apa katanya? Adalah bangsa-bangsa Bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan kaum. bahasa. Dan ini menunjukkan kalau begitu lautan yang dari dalamnya binatang ini keluar adalah kekacauan politik, kekacauan ekonomi, dan macam-macam kekacauan yang muncul dan terjadi di antara bangsa-bangsa. Nah, di tengah-tengah kekacauan itulah, maka binatang itu akan muncul. Di tengah-tengah kekacauan itulah, antikristus itu akan muncul. Jadi antikristus akan muncul dari tengah laut, artinya binatang muncul dari tengah laut, artinya antikristus akan muncul dari tengah-tengah kekacauan bangsa. Ya mungkin karena sekarang di mana-mana ada demo, di mana-mana ada terutama COVID ini dan macam-macam. Akhirnya orang-orang ini mentafsirkan mungkin ini yang dimaksud dengan lautan itu. Karena ini menyangkut seluruh bangsa, ya. Dan lautan tadi atau banyak air tadi adalah bangsa, suku bangsa, dan macam-macam tadi. Nah, pertanyaannya, kalau ini waktunya, lalu antikristusnya siapa? Nah, itu pertanyaannya. Sudahkah antikristus itu muncul dari tengah-tengah kekacauan yang ada ini? Karena dikatakan dalam Wahyu 13 ayat 1 ini, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Bertanduk 10, tanduk itu lambang kekuatan. 10 itu lambang kesempurnaan. Mempunyai kekuatan yang sempurna sekali. Ya, mungkin kekuatan militer mungkin. Yang sangat sempurna, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya. Dan berkepala 7. Ya. 10 itu angka lengkap, angka genap. 7 itu angka sempurna. Jadi kepalanya sempurna dapat menguasai semua yang ada di dalam dunia ini. Ya, itu simbolnya. Terus, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, ya tentunya. Dan tanduk dalam kekuasaannya ada mahkota sebagai raja, penguasa. Nanti ada pemerintahan, satu pemerintahan dunia nanti. Menurut, kalau ini ditafsirkan seperti itu, antikristus itu akan memerintah seluruh dunia. Terus, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Mengapa begitu? Karena antikristus itu nanti memang merupakan manusia. Ini bukan setan ya, antikristus itu ya. Manusia
tetapi yang dirinya diserahkan sepenuhnya, didedikasikan sepenuhnya kepada si ular naga, kepada si iblis. Dan dia akan menyatakan hujat yang luar biasa. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2, ayatnya yang ke 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Oke, jadi jangan gampang percaya kalau gitu. Dalam hal apa? Sebab sebelum hari itu, Nah, sebelum hari itu berarti jangan cepat percaya kalau ada orang ngomong sudah akhir zaman, sudah mau kiamat. Jangan cepat percaya kata kitab suci. Terus? haruslah datang dahulu murtad. Nah, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Berarti ada banyak orang yang meninggalkan iman Kristen. Ada banyak orang yang mengajarkan yang sesat tentang Kristus. Dan mungkin kekristenan akan ditinggalkan oleh sebagian besar manusia di dunia ini. Itu tanda pertama. Yaitu ada murtad. Murtad besar. Ya. Nah, mungkin sekarang kita melihat, di Eropa gereja makin kosong. Tapi baliknya di Asia, di Afrika, di Eropa, Amerika Selatan gereja muncul. Jadi ini belum kemurtatan yang dimaksud. Kalau murtad ya seluruh dunia harus ada penolakan itu karena gereja tetap berkembang gitu loh bagaimanapun juga gitu ya. Meskipun muncul banyak ajaran-ajaran sesat lah. Ajaran sesat, ajaran teologi palsu itu termasuk dalam pemurtatan ini. Hati-hati juga kalau gitu. Terus datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, barulah muncul si manusia durhaka ini. Siapa ini? Antikristus itu. Si manusia durhaka ini akan muncul sesudah ada kemurtadan besar ini. Terus? Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, dia akan dibinasakan oleh Kristus sih. Maka dikatakan yang harus binasa. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri. Nah, dia itu lawan bagi gereja. Maka disebut lawan. Lawan yang akan meninggikan diri. Menjadi sangat sombong sekali. Karena apa? Karena kekuatannya yang lengkap, yang genap, yang 10 tadi. Dan kekuasaannya yang sempurna, yang kepala 7 tadi. Jadi sombong gitu loh. Terus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Nah, dia nggak mau ada siapapun yang disebut sebagai ilah atau disembah sebagai Allah. Karena bahkan ia duduk di bait Allah. Nah, bait Allah ini ada 2 kemungkinan. Ini mungkin sistem keagamaan yang kuat nanti bersatu dengan politik. Atau ini mungkin memang bait Allah yang di Yerusalem itu mau dibangun kembali. Nah, kita nggak pasti di situ. Ada orang mengatakan ini yang kedua maksudnya adalah bait Allah akan dibangun kembali. Ya. Apapun itu, entah bait Allah akan dibangun kembali, di mana antikristus akan duduk di situ. Makanya orang-orang Kristen yang mengharap-harap bangun bait Allah dibangun, keliru Anda. Sebab itu nanti yang menempati malah antikristus di situ nanti, bukan Tuhan. Sebab bait Allah itu sudah digenapi di dalam Yesus. Ngapain kita mengharap-harap bait Allah di Yerusalem dibangun kembali? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 19 sampai 22. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, jadi dengan firman Allah telah menjadi manusia, memiliki tubuh manusia, tubuh manusianya ini menjadi bait Allah yang baru itu. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak mengharap-harap bait Allah di Yerusalem dibangun kembali, ada apa? Kalau orang Yahudi mengharap-harap, kita harus hati-hati. Nanti yang duduk di situ, kalau itu betul yang dimaksud, yang duduk di situ bukan Yahweh, bukan Kristus. Yang duduk di situ adalah antikristus. Kita akan terjebak di sana nanti. Ya, teruskan ayat itu tadi, ayat dari 2 Tesalonika tadi, pasal 2 ayat 4.
yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Oleh karena itu nanti akan ada penganiayaan terhadap orang beriman, terutama orang Kristen. Karena dia tidak akan mau ada yang lain disebut lebih tinggi dari dirinya. Terus? Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Itulah mengapa nanti simbol namanya itu 666. Mengapa? 6 itu angkanya manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 itu angkanya Allah. Karena Allah itu Tritunggal. Maka 6 kali 3. 6, 6, 6. 6 satunya ini, wujud angkanya itu adalah angka manusia. Jumlah 3-nya ini 6, 6, 6 itu adalah angkanya ilahi. Itu menunjukkan dialah manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Jadi 66 itu bukan angka ajaib atau angka apa, itu bukan. Angka mistik itu bukan. 66 itu simbol dari antikristus yang adalah manusia, 6, tetapi menganggap dirinya seperti Allah. Makanya 3 kali diulang. 6, 6, 6. Lah angkanya sendiri itu tidak ada apa-apa. Kita punya kaos ada angka 6. Lah emangnya kenapa itu angka saja gitu loh. Kan sekarang akhirnya dijadikan menakut-nakuti orang. Kalau ada angka 66 itu kayak orang apa ya? Kayak orang Amerika takut dengan angka 13 saja, atau orang Tionghoa takut dengan angka 4. Karena angka 4 itu bunyinya sama dengan bunyinya untuk kata mati. Nah, kalau mendengar ada 4, mereka takut. Itu angka kematian. Loh, kok jadi takhayul gitu? 666 ini adalah merupakan suatu simbolisme tentang bagaimana sih antikristus itu nanti. Dia manusia biasa, mentang-mentang punya kekuasaan politik, punya kekuatan, dan mungkin nanti dia akan punya mukjizat yang diberikan oleh iblis itu sendiri. Sehingga dia menyombongkan dirinya sendiri, menganggap Allah, dan menolak apapun yang lain disebut Allah. Itulah hujat yang besar itu. Maka di kepalanya ada kata hujat, artinya dia dalam kekuasaannya itu dia menyatakan hujatnya karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Coba kita kembali kepada Wahyu pasal 13 tadi, ayat 1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Nama-nama hujat. Ya, dia akan menyebut apa saja yang seharusnya miliknya Allah akan diterapkan pada dirinya. Itu hujatan yang luar biasa, manusia mengaku dirinya sebagai Allah. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Serupa dengan macan tutul ini sama dengan penglihatan Nabi Daniel. Di dalam Daniel pasal 9. Coba kita lihat. Kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-9. Jadi kita memang harus menyelidiki kitab ini yang menjadi landasan mereka melarang vaksin itu. Akibat dari pemahaman mereka tentang antikristus, yang antikristus itu simbolismenya ada dalam kitab Wahyu ini. Coba kita baca Daniel 7. Kita lihat dari ayat 1 dulu. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Oke, mengguncangkan manusia, dunia manusia dengan politiknya dan semua itu ya. Ada kegoncangan waktu itu. Dan itu bahasa yang sama yang digunakan di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 itu. Nah, terus? Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Oke, kalau dalam kasusnya Daniel, 4 berbeda. Dalam kitab Wahyu, itu jadi satu. Coba kita kembali ke Wahyu pasal 13 ayat 2.
Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, Serupa dengan macan tutul. dan kakinya seperti kaki beruang. Ya binatang yang sama ini kakinya seperti kaki beruang. Tapi wujudnya seperti macan tutul. Binatangnya satu. Tapi cirinya ada dua binatang ini. Macan tutul dan beruang. Terus? Dan mulutnya seperti mulut singa. Mulutnya mulut singa. Jadi ada tiga binatang menjadi satu. Kalau dalam kitab Daniel ada 4 binatang tapi beda-beda. Menunjukkan apa? Karena 4 binatang dalam kitab Daniel itu menunjukkan kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu. Merupakan superpower pada zaman itu. Di dalam diri antikristus, kekuatan yang tadinya satu-satu berpisah ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi ini binatang ini simbol ya. Simbol dari kekuatan politik nanti. Coba kita lihat di dalam Wahyu dan Daniel tadi. Ayat yang keempat, pasal yang ketujuh. Yang pertama rupanya seperti seekor singa. Nah, yang pertama seperti seekor singa. Ya dah, bisa ini. Terus 5. Dan mempunyai sayap. Tidak ada 5 langsung. Dan tampak ada seekor binatang yang lain. Yang kedua rupanya seperti beruang. Beruang. Ya. Itu juga dalam kitab Wahyu tadi. Singa, beruang. Lalu yang kelima, yang keenam. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Iya toh? Jadi kalau dalam kitab Daniel ada 4 binatang sebenarnya, tapi kalau dalam kitab Wahyu hanya muncul 3. Yang satu seperti apa? Beruang. Yang kedua seperti macan tutul. Yang ketiga seperti singa. Dalam kitab Wahyu, 3-tiganya jadi satu. Dalam kitab Daniel, terpisah-pisah. Nah, kita lihat Daniel 9. Sekarang. Nah, Daniel 9 untuk menjelaskan makna binatang-binatang yang nampak pada Daniel di dalam mimpi itu. Kita baca pasal 10 bukan ini, menjelaskan binatang itu satu-satu. Singa itu siapa? Rama lupa, tapi itu singa itu kalau saya tidak salah itu kerajaan Babylon, terus beruangnya itu apa gitu ya. Tapi ini semua adalah berbicara tentang kekuatan politik. Kekuatan politik. Yang pada zamannya itu merupakan superpower. Yang pertama muncul adalah kerajaan Assyria. Lalu kerajaan Assyria dihancurkan oleh kerajaan Babylon. Muncul kerajaan Babylon dihancurkan oleh kerajaan Persia. Persia baru dihancurkan oleh kerajaan Yunani. Munculnya Alexander Agung. Baru dari situ setelah pecah, jadilah muncul kerajaan Romawi. Nah itulah yang ada di dalam kitab Daniel. Nah, jadi kalau begitu kita melihat binatang-binatang ini adalah simbol superpower yang ada di zamannya masing-masing. Dan nanti di akhir zaman ada superpower yang tunggal. Yang merupakan perpaduan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada pada zaman lalu. Sehingga digambarkan seperti beruang, macan tutul, dan singa. Nah, karena ini bukan binatang-binatang yang buas yang paling kuat. Dan itu juga menimbulkan bahwa antikristus entah itu orang atau sistem. Ya, orang atau sistem. Itu nanti sistem yang kejam, sistem yang zalim, sistem yang bengis. Kalau orang itu orangnya juga bengis. Makanya disebutkan dengan binatang-binatang yang buas-buas ini. Macan tutul, beruang, dan singa. Ya, kita kembali ke kitab Wahyu. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu, nah itulah iblis. Jadi antikristus itu bukan iblis, banyak orang keliru. Antikristus itu setan, bukan, itu manusia. Ya. Manusia tetapi yang sedemikian rupa bejatnya. Bejat, jahat, kejam, keji, mengaku dirinya Allah. Ya, nggak beda sekarang kalau sudah ada kebayangannya lah. Ngakunya ulama, tapi
perbuatannya ndak karu-karuan gitu kan. Kayak gitu nanti. Ngakunya ini wah Tuhan Allah, tapi kejamnya ndak karu-karuan, itu bisa terjadi itu ya. Lalu dan naga itu maksudnya iblis memberikan kepadanya, kepada si antikristus, si manusia bejat ini, manusia durhaka ini, kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi makhluk ini, orang ini makhluk politik. Tetapi nanti di belakangnya ada semacam sihir mungkin. Ya kayak sekarang di Amerika kan. Itu para pemimpin politik Amerika itu ikut juga sebagai bagian dari apa ya namanya itu. New Age. Banyak ya Bush, Oprah Winfrey, Obama dan semuanya anggota dari itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir apa kira-kira pemimpin Indonesia itu tidak ada yang gitu ya di belakangnya itu ya. Ada kekuatan politik, tetapi juga di belakangnya itu dibumbui dengan kekuatan iblis seperti antikristus ini nanti. Nah, bagaimana nanti bentuknya si ular naga iblis itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Gimana itu? Kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 9. Ayat 8 sampai 9. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Pada waktu itulah setelah tanda-tanda tadi si pendurhaka akan menyatakan diri. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Terus? Dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Nah, kedatangan si pendurhaka ini, kedatangan si antikristus ini adalah pekerjaan iblis. Persis seperti yang dikatakan kitab Wahyu. Si ular naga memberikan kuasanya, kekuatannya, tahtanya gitu kan. Kedatangan si antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Terus? Pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah ini bukan pemimpin politik biasa loh ini. Makanya sekarang munculnya okultisme, munculnya orang tertarik pada New Age, pada ilmu-ilmu gelap semacam itu, bukan kebetulan. Munculnya gereja-gereja pada mujizat-mujizat itu juga bukan kebetulan. Karena ini akan menumpulkan rasa kepekaan orang terhadap masalah-masalah supernatural. Sehingga orang-orang Kristen pun sekarang didorong untuk cari mujizat-mujizat, bukan cari kebenaran. Supaya nanti kalau antikristus datang, mereka siap. Mereka siap menerima antikristus ini. Sebab dia datang dengan mujizat-mujizat itu. Hati-hati orang Kristen. Ya. Baca lagi itu ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Terus? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Dan para bapak gereja di zaman purba bahkan mengatakan mungkin dia bisa terbang. Nah, sekarang adakah pendeta yang bisa terbang? Nggak ada, berarti mujizatnya belum apa-apa kalau dibanding itu tadi. Makanya nanti biarpun orang Kristen yang mengikuti ajaran yang salah akan mudah tertarik kepada yang itu. Sebab mujizatnya akan jauh lebih besar dari apa yang dianggap mujizat oleh mereka. Ya, teruskan. Akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Mengapa mujizat palsu? Yaitu kejadiannya sungguh palsu karena sumbernya bukan dari Allah. Sumbernya dari si ular naga tadi. Makanya dikatakan mujizat palsu. Jadi nanti antara okultisme, ilmu gelap, ilmu itu akan bersatu dengan kekuatan politik. Dan digunakan terutama akan melawan gereja. Digunakan terutama akan melawan orang Kristen. Terus? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat. Tipu daya jahat. Untuk menyesatkan orang. Makanya mujizat-mujizat yang terjadi sekarang ini jangan cepat percaya. Hati-hati.
Kita baca Matius pasal 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nubuat, ya. Dan mengusir setan demi namamu? Mengusir setan, ya. Dan mengadakan banyak mujizat. Mengadakan banyak mujizat, ya. Terus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian Ngeri kan? kejahatan. Dirasa kalau udah dapat mujizat ini dan itu dia diperkenan oleh Tuhan, ternyata enggak, gitu loh. Sebab kriteria kebenaran bukan pada mukjizat. Kriteria kebenaran adalah pengajaran yang diajarkan itu. Dan itulah sebabnya nanti antikristus datangnya dengan itu. Karena orang mudah dijebak dengan mukjizat. Nah, ini terbukti sekarang kan. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Jadi itulah bagaimana antikristus itu datang nanti dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Tanda-tanda yang palsu. Sekarang kembali ke Wahyu. Wahyu pasal 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung. Dan ada pasal 13 ayat 3, maaf saya salah. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Inilah parodi. Sebagaimana iblis itu adalah parodinya Allah Bapa, maka dia disebut Bapa segala apa? Pendusta? Apa? Bapa segala. Coba kita baca di dalam kata-kata yang tepat ya. Kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jadi iblis itu Bapa, parodinya Allah Bapa. Antikristus itu parodinya Kristus sebagai putra, sebagai anak. Makanya saya tidak senang dengan terjemahan LAI ini yang akhirnya menghilangkan makna itu. Coba kita baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 4 tadi. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Okay. Manusia durhaka ini bahasa aslinya. Bahasa aslinya ya. Mitis imas exapatisi kata midena tropon. Jangan sampai kamu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Oti ean mi elti i apostasia. Jika tidak datang dulu apostasia, yaitu murtad. Apostasia proton, ya pertama-tama akan murtad. Ke apokalipsi dan akan dinyatakan o anthropos tis anomias, manusia yang durhaka, o ios tis apolias, anak kebinasaan. Apa bahasa Indonesia di situ? Manusia durhaka yang harus binasa. Nah, bukan yang harus binasa, bahasa aslinya anak kebinasaan. Jadi kalau iblis itu adalah bapaknya, antikristus itu anaknya. Sehingga ini menjadi parodi Tritunggal, Bapa dan Putra. Dan nanti ada binatang yang ketiga, itu Nabi palsu. Itu parodinya Roh Kudus. Sebagaimana Roh Kudus yang mengenalkan Kristus pada kita, nanti Nabi palsu itu yang akan mempromosikan dan mempropagandakan antikristus. Jadi ini adalah parodi Tritunggal Maha Kudus. Ini Tritunggal kejahatan gitu loh. Ada Bapa, yaitu iblis, ada putra atau anak, yaitu antikristus, dan ada roh, yaitu nabi palsu itu. Bagaimana kok nabi itu roh? Nah, coba kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 kalau saya tidak salah. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam... Nah, jadi antara nabi dan roh ini sangat terkait. Maka kalau nabi palsu itu kaitannya merupakan parodi dari Roh Kudus. Di mana dalam Allah yang Esa itu ada Bapa, Putra, Roh Kudus.
di dalam kejahatan yang tunggal itu juga ada Bapa yaitu iblis, ada putra yaitu Antikristus, ada rohnya yaitu nabi palsu. Nah, karena Antikristus itu parodinya Kristus, parodinya putra, maka di dalam Wahyu 13 ayat yang ketiga tadi, baca. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti. Ya, ini parodi kebangkitan Kristus. Sebagaimana Kristus mati lalu bangkit lagi sehingga orang percaya kepada dia. Dia juga gitu. Ada luka. Ya tidak mati lah. Nggak mungkin mati. Manusia biasa mana bisa mati. Lalu hidup lagi. Luka lalu sembuh. Ya mampunya cuma sampai luka aja gitu. Bukan sampai mati. Nah ini parodi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Yang karena itu akhirnya seluruh dunia akan mengikut dia. Nah, kok mengikut dia? Ya, karena dia punya kuasa kan, total kan kuasanya. Genap 10 tanduk tadi. Dan 10 apa tadi? 10 apa? 7 apa? 7 kepala tadi. Dia akan menguasai karena dia mempunyai kekuasaan yang tadi dan dengan teror itu nanti dilakukannya. Dengan paksaan, dengan macam-macam. Ya, kenapa? Karena manusia kejam kan, digambarkan sebagai kesatuan 3 binatang bengis dan buas itu kan. Apa tadi? Singa, beruang, dan macan tutul. Teruskan. Dan mereka menyembah naga. Nah, setelah si Antikristus ini menunjukkan tanda kutip kuasanya, luka parah sembuh, seperti Kristus sudah mati lalu bangkit, orang menyembah Allah Bapa karena Kristus yang dimuliakan ini. Demikianlah orang akan menyembah naga, si ular naga, si iblis, akibat daripada tipuan Antikristus yang membuat parodi kebangkitan Kristus itu. Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2. Ayat yang ke-11. Setelah, coba kita mulai ayat 9 dulu. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada. Nah, sesudah mati, bangkit, lalu ditinggikan. Ayat 11 langsung aja. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi bangkitnya Yesus dimuliakan itu bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah parodinya Antikristus ini. Setelah kelihatannya luka, lalu dia hidup lagi. Yang disembah bukan Antikristusnya langsung, tapi menyembah si ular naga yang memberikan kekuasaan. Melalui Antikristus, sama seperti kita. Menyembah Allah Bapa yang telah mengangkat Yesus dalam kemuliaan melalui Kristus. Jadi paralel, iblis itu bisanya cuma niru kok. Tidak punya kreativitas. Bisanya cuma niru-niru gitu loh. Untuk menipu manusia. Kita baca lagi dalam Wahyu 13 ayat 4 ini. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Sama dengan Kristus kan. Manusia menyembah Allah Bapa karena dia telah mengangkat Kristus dalam kemuliaan, menjadikan dia diberikan gelar Tuhan. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 11 tadi. Terus? Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan Bukankah dia? kita dengar orang Kristen mengatakan, siapa yang seperti engkau? Tidak ada Allah seperti engkau menang. Ya sama aja itu. Ujian yang dilakukan oleh orang Kristen akan dilakukan oleh para pengikut Antikristus. Siapa yang sama seperti binatang ini? Dan siapa yang dapat berperang melawan dia? Terus? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujah. Ya, kita ulang lagi. Dia melawan apa saja yang berbau rohani, yang berbau Injil. Yang berbau kesucian akan dilawan, dihujat habis-habisan. Melebihi komunis ya. Orang Ortodoks sudah 40 juta orang Ortodoks dibunuh komunis. Itu nanti lebih ini. Selama masa pemerintahan komunis dari tahun 1917 sampai 1988, 40 juta manusia Ortodoks dibantai. Dan dunia tutup mulut.
Gereja Barat ya diam, Katoliknya diam, Protesnya diam. Pemerintah tidak ada yang membela orang Ortodoks waktu itu. Nah ini akan terjadi terulang kembali. Seperti itu, tapi lebih lagi. Hujatnya komunis dibanding hujatnya antikristus akan tidak ada apa-apanya. Gitu. Maka kita baca ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya. Maksudnya apa? Gereja. Hujat, terus siapa? Dan semua mereka yang diam di sorga. Para malaikat, para orang kudus akan dihujat. Hal-hal yang menyangkut hal-hal demikian akan dihujat. Bukan hanya Allah saja. Malaikatnya, orang-orang kudusnya, gerejanya akan dihujat oleh Antikristus. Jadi akan terjadi penganiayaan. Terus, ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus, melawan gereja. Ya memang Antikristus memang akan mengadakan aniaya, diizinkan oleh Allah. Dan untuk mengalahkan mereka kalah. Banyak yang dibunuh lagi seperti pernah terjadi dalam sejarah gereja timur, berulang-ulang terjadi itu ya. Dan ini lebih daripada yang pernah dialami. Dan ini akan terjadi lagi. Seperti itu. Loh Romo gimana? Apa Anda menakutkan? Gimana anak-anak? Loh kalau kita punya karunia kemartiran, Tuhan akan memberikan kekuatan kita tidak takut menghadapi. Kalau kita tidak dikarunia itu, ya kita tidak akan menjadi martir. Udah nggak usah takut, serahkan pada Tuhan. Nggak ada yang dia yang mengizinkan kok. Kita akan diberi kekuatan kalau itu terjadi. Nanti akan dijelaskan di bawah. Ya. Ada yang ditetapkan untuk itu, diberi karunia untuk itu. Ya. Ada yang enggak. Kalau enggak, ya nggak akan dibiarkan untuk dia mengalami itu, gitu ya. Terus kita baca dan mengalahkan mereka, ayat 7 tadi, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Sekarang saya tanya, adakah sekarang ini kekuatan tunggal yang mempunyai kekuasaan atas semua bangsa, suku, dan bahasa ini? Ada enggak? Belum ada. Jadi kalau gitu Antikristus belum datang. Menurut Alkitab Antikristus belum datang. Kalau kita bingung sendiri, belum ini dibilang Antikristus, itu Antikristus, itu Antikristus. Semuanya spekulasi dan konspirasi gitu loh. Tidak mengikuti apa yang dikatakan kitab suci ini. Terus ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Orang yang tidak percaya pada Kristus namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kalau dalam gereja ortodoks, kalau baptisan itu, sebelum dilakukan baptisan, pertama-tama Roma numpangkan tangan, didoakan, tulis namanya di dalam kitab kehidupan. Sebab kalau tidak ini terjadi. Jadi pada waktu baptisan, saya kira hanya satu-satunya gereja yang melakukan itu hanya gereja ortodoks. Kita didaftarkan melalui doa supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Sebab kalau tidak, ini yang terjadi. Kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan menjadi pengikut Antikristus tanpa kita sadar. Tertarik gitu nanti. Sebab yang tertulis di sana, yang ada di dalam gereja yang tidak nampak, yaitu gereja di surga sana, itu adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak. Nah, ternyata ada jemaat di sana itu. Di Yerusalem surgawi itu, di Surdos ini. Ada gereja di sana. Gereja itu bukan hanya di bumi ini aja. Jadi gereja itu bukan aliran kalau begitu. Gereja itu sesuatu yang memang didirikan oleh Kristus dan para rasulnya gitu loh.
Bukan aliran yang kita buat. Sebab ini ada kaitannya dengan surga. Makanya ini bukan aliran, bukan nama aliran apapun gitu loh. Jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Itulah sebabnya kalau di gereja ortodoks sebelum apa-apa kita didaftar dulu, dimintakan oleh Tuhan, tuliskanlah namanya di dalam kitab kehidupan. Karena ini ayat yang ke-9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia. Ya makanya hati-hati, jangan ngawur gitu loh. Dengarkan yang sebenarnya maknanya gitu. Terus? Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh. Iya kan? Pedang. Ada ditentukan. Kalau ditentukan akan dibunuh. Kalau enggak ya enggak gitu. Makanya jangan khawatir. Roma itu gimana nanti kalau dia ya kita mohon supaya kita bukan bagian yang ditentukan itu gitu kan. Ya jangan, nggak usah khawatir, belum apa-apa. Waduh, gimana nanti anak saya gimana ya? Kita nggak tahu kehendak Tuhan. Kalau memang kita ditentukan untuk ditawan oleh antikristus, ditangkap atau dibunuh, itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Nggak akan dibiarkan gitu. Ya, berarti memang akan ada penganiayaan luar biasa pada waktu antikristus. Tapi berdasarkan ciri-ciri datangnya antikristus ini, kita harus tahu bahwa antikristus belum datang. Jelas ini ya? Jangan mau dengan konspirasi teori yang tidak-tidak. Ikuti kitab suci. Terlalu banyak orang memikirkan konspirasi ini. Sekarang ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari Nah, kalau ayat 1 tadi binatang keluar dari lautan. Itu antikristus. Ini binatang keluar dari bumi. Bumi ini adalah tanah suci, Israel. Ini nanti orang Yahudi ini. Inilah nabi palsu. Jadi nabi palsu ini munculnya kalau antikristus muncul. Kalau enggak ya enggak. Karena ini satu paket gitu loh. Lah antikristusnya belum muncul kok so bingung dengan tentang nabi palsunya gitu loh. Berdasarkan Alkitab antikristusnya belum muncul. Belum ada satu kekuasaan satu dunia yang menguasai seluruh dunia itu belum ada sekarang. Ya kan? Amerika menguasai di tentang Cina, Cina menguasai di tentang Eropa, Rusia, kan belum satu. Kalau antikristus datang itu satu kuasanya total mutlak gitu loh, sehingga dapat menguasai seluruh bangsa, seluruh suku, seluruh bahasa gitu loh. Ya. Terus muncullah seekor binatang lain. Jadi ada binatang yang satu. Berarti ada berapa binatang ini? Ular naga, binatang yang keluar dari lautan, binatang yang keluar dari bumi. Jelas ya? Inilah Bapa, anaknya, dan roh palsunya. Itulah gambaran dari Tritunggal. Ya. Makanya kalau ada ajaran menentang Tritunggal, berarti kamu sendiri sudah disesatkan oleh roh jahat ini gitu. Kalau enggak, ngapain iblis sampai repot-repot bikin parodinya? Kenapa iblis sampai membuat parodinya ini ya? Oke, mari kita lanjutkan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Jadi kelihatannya seperti Kristus, berbicara seperti Kristus. Tapi terus kan? Dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, berarti makanya namanya nabi palsu. Karena mulutnya yang keluar itu suaranya si ular naga, si iblis. Tapi pura-puranya seperti Kristus, anak domba. Maka itulah nabi palsu. Jadi ada iblis, digambarkan sebagai ular naga. Ada binatang yang keluar dari mana tadi? Dari laut, itu adalah antikristus. Terus dan binatang yang keluar dari bumi, yaitulah nabi palsu. Terus
Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ya, sama seperti kuasa Kristus itu yang menjalankan, yang menyampaikan kepada kita adalah Roh Kudus untuk kemuliaan Kristus. Demikianlah kuasa dari antikristus akan dijalankan oleh nabi palsu ini di depan mata si antikristus ini. Terus? Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah Ya, sembuh. sama. Roh Kudus menyebabkan orang untuk menyembah Kristus yang bangkit dari mati. Sama. Parodi lagi ini. Ya. Terus? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah ini. Mukjizatnya jauh lebih hebat loh. Makanya jangan gereja itu didorong ke mujizat-mujizat, nanti bahaya, nanti nggak ada kepekaan ketika ada orang ngakunya dari Kristus ajaran ini, tetapi ternyata itu adalah suaranya suara ular naga. Bahaya itu. Kita perlu kembali kepada ajaran kitab suci, bukan hanya emosi, pengalaman. Nanti kita kena itu nanti. Terus? Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan Ya tanda-tanda. Penyesatan melalui apa? Melalui tanda-tanda, melalui mujizat, macam-macam itu penyesatannya. Terus? Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Tujuannya untuk mempromosikan si antikristus. Terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Membuat patung untuk disembah yang menggambarkan si antikristus. Karena antikristus menyatakan dirinya sebagai Allah tadi kan? Dan dia minta seluruh dunia nanti dipromosikan oleh si nabi palsu ini untuk menyembah antikristus melalui patungnya. Dan lebih hebat lagi karena dia punya kuasa si antikristus ini, teruskan. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, nih. Luar biasa kekuatan nabi palsu yang akan muncul ini.